Jadi asal hukumnya itu halal makanan, tapi batasannya yang dilarang ini. Nah ini kan berkaitan dengan proses dalam penyembelihan nanti. Contohnya ini lagi, disembelih untuk berhala, tidak boleh Pak, kita makan dagingnya. Dan di Solo, di Indonesia itu masih banyak urapan kita seperti itu, gitu. Sedekah bumi, sedekah laut, sedekah gunung, itu pakai hewan-hewan ini, kepalanya ditaruh, bikin pabrik, belah kebo, kepalanya dipendem. Nah ini luar biasa Pak. Itu sudah suatu perbuatan yang syirik. Nah ini kalau jagalnya sampai punya keyakinan yang kita sebutkan itu haram dengan makan dagingnya. 25 juta, 30 juta disembelih, saya nyembelih Buddha guys. Kacau itu. Tidak boleh dimakan. Nah yang berikutnya sahihul ibadah. Jadi ibadahnya itu harus benar tertib. Tekoni Pak, sholat orang. Barometer seorang Islam itu minimal adalah sholat. Sholat itu harus dilaksanakan kalau lelaki ya 5 waktu di masjid, gitu. Nah, sholat ini adalah ibaratnya tiang agama, harus didirikan. Di mana kita mendirikan sholat? Pertanyaannya, kamu di mana? Di mana kita menegakkan dan mendirikan sholat? Kamu di mana? Nah, kalau di masjid itu adalah menjalankan sholat sesuai dengan waktunya. Kita mendirikan sholat, menegakkan sholat itu di keseluruhan kehidupan kita. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita dirikan di kantor, kita tidak akan berani korupsi. Kalau kita dirikan di masyarakat, kita tidak berani menzalimi orang lain. Karena Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Tahu. Nah ini penting Pak. Jaga akidah, harus urus, sholatnya harus baik. Matinul qulub, akhlak yang mulia. Seorang penyembelih dia harus memiliki akhlak yang mulia. Contohnya apa? Ini Pak, masih banyak perlakuan hewan itu harusnya dengan baik, dengan kasih sayang, tapi masih banyak yang memperlakukannya dengan tidak kasih sayang, kasar, semena-mena, menyiksa. Contohnya apa? Di masyarakat itu masih banyak ketika di Mbroke itu bambu atau kayu diselorongkan di kakinya, habis itu dientepi wong akeh. Kemudian juga membersihkan pisau di badan sapi, langsung diulas-ulaskan awak. Itu adalah akhlak yang tidak mulia dan baik. Darah itu najis, darah itu banyak bakteri, kulit itu mengandung kotoran. Nanti buat penyembelih yang lain seperti apa? Mengasah pisau di depan hewan korban itu juga merupakan akhlak yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, yang kowe ngasah ngarep kewan korban itu namanya kamu menyembelih 2 kali. Nah, itu sabda Rasulullah. Ada satu contoh seorang yang semena-mena terhadap kucing, dia masuk neraka. Ada satu contoh lain, seorang ini menurut saya BTS, dia berbuat baik melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya ke sumur orang itu. Nah, si BTS ini mengambil sepatunya dan sorbannya kemudian buat nigo, dikasih minum. Menjadi wasilah ampunan bagi kesalahan-kesalahan dan dimasukkan surga. Contoh akhlaknya kalau disembelih apa Pak? Ya ini. Lihat nih Pak, gimana ini? Dibroke seperti ini, ditepi wong akeh, diseloroki apa ini? Belanggar. Untuk anak gendengnya juga. Ini kira-kira bisa patah enggak? Bisa patah. Dan nanti kalau patah ada rambu-rambunya. Nah, kita harus paham nanti itu. Hewan itu juga punya perasaan. Ini ontanya menangis. Kenapa? Karena melihat temannya dimutilasi, dipotong-potong ini, dikuliti, dipotong-potong, dia dilihatkan. Makanya kita ketika menyembelih atau mengguliti dan sebagainya, jangan sampai hewan yang belum diproses itu melihat. Itu salah satu akhlak juga. Kemudian yang keempat adalah kuat jasmani dan rohani atau mental. Kenapa jasmani harus kuat? Yang kita hadapi adalah sapi yang notabene bobotnya, kekuatannya itu bisa 300, 500, bahkan 700 kilo. Kalau kita lonyo letoy, nah tidak bisa Pak menghadapi sapi yang segitu kuatnya. Dan juga mental, ada teman jasmaninya kuat, gede dhuwur, mungkin Pak Joko 180 berapa nih? Tingginya? Nah itu 175 Pak, kafe mesin Al-Hadi itu.
Tasre yang pertama tahun kemarin kita sembelih di sapinya Pak Purnomo itu. Nah, kita sembelih di pagi hari itu, baru keluar darah, itu teman sudah subhan bawa peso, lihat lemuk itu masuk aku. Akhirnya pulang tidur, tidak bantu sampai selesainya itu. Nah itu bagian dari mentalitas, tidak pernah lihat darah, tidak pernah lihat pisau, akhirnya sekali kejadian. Dan seorang muslim yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dibanding seorang muslim yang memang meski keduanya memiliki keutamaan. Kita tahu sejarah ketika Rasulullah perang Badar itu berapa Pak? 1000 musuh 300 untuk orang muslim Islam. Musuh 1000 itu perbandingannya berapa Pak? 1:3. Standar minimal orang Islam 1 orang dikeroyok telu kudune menang. Nah sekarang roboke kambing kita butuh 4 orang. Nah ini hasilnya apa? Yang ini yang paling penting Pak, yaitu berilmu. Ilmu juru sembelih itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu syar'i, yang kedua adalah ilmu teknik penyembelihan. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu yang berkorelasi dengan penyembelihan itu. Seorang jagal dia harus tahu mana bagian leher itu yang harus diputus, tempatnya di mana. Yang harus putus adalah 4 saluran ini Pak. Ada hukum, itu adalah pernapasan, saluran pernapasan atau udara. Ada mati, ini adalah saluran makan minum. Dan 2 ini wadajain. Ini adalah arteri dan vena. Arteri itu aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, vena itu dari seluruh tubuh ke jantung. Maka kalau arteri ini sudah putus, dia memancar dengan deras karena apa? Jantungnya memompa. Letaknya di mana? Ada rumus Pak. 135. Jadi tidak sembarang tempat. 1 ini untuk unggas. Misalnya kita memotong bebek, mentok atau ayam itu 1. Dari bawah ini kita ukur 1 di bawahnya itu. Nah itu tempatnya untuk unggas. Kemudian untuk kambing nanti 3 Pak. Nah bawahnya 3 ini di bawahnya. Itu kambing. Kalau sapi 5 di bawahnya. Kalau jenengan peka digerayai intinya adalah di bawah jakun. Itulah tempat keempat saluran ini di bawah jakun. Kalau misalnya di atas jakun gimana? Nggak boleh karena di situ bukan saluran ini tetapi pangkal lidah yang kepotong. Nah sebelahnya nggak sah. Kalau diperbesar seperti ini Pak. Nah ini hukum tenggorokan, kerongkongan, wadah jahe. Nah ini setelah itu pulang. Satu contoh Pak, misalnya kita lihat seperti ini. Nah, wajibnya minimalnya 2 adalah saluran besar, kulkum dan mati, saluran nafas dan saluran makan minum. Kalau kondisi kita temui disembelih, keduanya nggak putus, tapi sudah mati, ini bangkai Pak, bangkai termahal di dunia. 3 juta nggak boleh dimakan, harus dikubur karena apa? Kondisinya disembelih cuma putus 1, kemudian dia mati bukan karena disembelih tapi mati karena kehabisan darah. Nah itulah pentingnya kenapa kita harus mengetahui ilmu syar'i dari penyembelihan. Yang kedua adalah ilmu teknik penyembelihan. Tidak hanya memahami syar'inya saja, tapi tekniknya juga tahu. Kalau tidak tahu bisa kejadian seperti ini. Nah ini Pak, jadi ini berkorelasi dengan teknik penyembelihan. Bahwa penyembelihan itu tidak bisa kerja sendiri, dia harus timbuk, harus ada pemegang kepalanya, harus tahu tempatnya seperti apa, pisaunya seperti apa, sudutnya seperti bagaimana. Nah itu penting sekali. Tetapi ini menurut saya tidak membuka sebuah aib, tapi mudah-mudahan ini jadi amal jariah beliau juga. Yang satu positif di sini adalah tentang pakaian, bahwa udhiyah ini, penyembelih ini adalah bagian dari ibadah. Maka pakaian harus diperhatikan. Beliau memberi contoh, pakai peci, pakai sarung, dan lain sebagainya. Bagian dari ibadah. Ada jagal tak saya Pak, pakai UPNC dalam ini. Katanya populer, kulit dilihat, dedek. Wes mono merokok sisa. Artinya nyembelih ini berdoanya gimana? Itu banyak kejadian seperti itu. Makanya bagian dari akhlak adab seorang jagal itu adalah juga memperhatikan pakaian. Tidak hanya pakaiannya yang sembarangan saja. Nah, sudah selesai Pak bab 1. Kecepatan baru lagi. Betul ya? Biar nanti ada pertanyaan dan langsung praktek.
Akidah yang benar, ibadah yang tertib, adab yang mulia, kuat jasmani dan berilmu. Ini syarat sebagai seorang jaga. Dan ini adalah syarat karakter seorang muslim, pribadi muslim kalau pengen selamat dunia dan akhirat. Harus punya 5 karakter. Yang kedua, lanjut tentang fikih udhiyah. Korban itu apa toh? Korban itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha, 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Bedanya dengan makan itu adalah asal hukumnya. Asal hukum dari ibadah itu semuanya haram, Pak. Sampai ada dalil atau nas yang memerintahkannya. Makanya di korban kita harus cari dalil perintahnya apa? Ada di surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Yang namanya ibadah berkorelasi dengan niat dan tujuan. Karena apa? Nah itu. Karena Tuhanmu, tulus ikhlas, iman, Islam, ikhlas, ittiba sesuai contoh. Nah ini. Li rabbika karena Tuhanmu. Kalau niat dan tujuannya salah maka akan tidak nyampe juga. Kan dari hadis apa? Nah ini. Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor kambing kibas warnanya putih yang telah tumbuh tanduknya. Nah, kalau kita ingin mengikuti sunnah saklek ya ini. Korbannya kambing 2 ekor kibas bisa warnanya putih punya tanduk. Kemudian beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Disembelih dewi. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher kambing tersebut. Beliau membaca basmalah dan bertakbir. Caranya nyembelih, meletakkan kaki di pangkal leher. Kemudian doa minimalnya adalah Bismillahi Allahu Akbar. Itu doa minimalnya. Nah ini Pak, kalau kita mengejar sunnah, ya ini yang dilaksanakan. Dan yang paling konkret, paling nyata dari sebuah hewan ternak itu ya hanya kambing. Kalau onta sama sapi itu contohnya tidak seperti ini, tidak dijelaskan nanti detail seperti ini. Ini dari warnanya, dari tanduknya, dari jumlahnya, dari cara menyembelihnya dia dijelaskan. Makanya kita harus memahami ini Pak. Kalau tidak ya kacau. Makanya kalau menurut saya iuran sapi itu kalau korban kambing pribadi ya pahalanya yang korban kambing pribadi dan itu sesuai sunnah. Hukum berkorban sunnah muakkadah. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Bayangkan Pak. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak berkorban, maka jangan mendekat ke tempat sholat kami. Kalau yang mengancam cuma Pak Joko takmir masjidnya ulangi, tidak masalah ini. Ini yang menyembah yang mengancam Rasulullah SAW. Kowe yang duitmu akeh hari-hari ini ora gelem metokke korban, wis rasa salat sisa. Konkretnya misalnya kita punya 10 juta, 20 juta di rekening kita saat ini dan tidak mau iuran sapi atau wedhus, wis rasa salat sisa. Ini ancaman dari Rasulullah. Karena memang tidak mau itu ya berarti pelit. Berserikat. Nah, kalau kambing itu tidak boleh urunan, Pak. Allahumma taqabbal min bapak atau kambing itu disebutkan itu reto. Kalau kambing itu hanya untuk 1 orang, tetapi pahalanya boleh untuk semua keluarga. Nah, ketika Rasulullah SAW berkorban kambing 2 tadi ini doanya Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku berkorban untukku dan keluargaku dan juga umatku yang tauhid. Luar biasa, masya Allah Pak. Ini Rasulullah SAW masih memikirkan kita yang bisa jadi memang di kehidupan dunia ini tidak punya rezeki yang banyak, tidak pernah bisa berkorban, sudah dikorbankan atau digandul ke Rasulullah ini. Mati. Padahal tidak kenal kita sudah digandul. Kalau kambing atau kalau sapi atau onta boleh ber7 Pak, maksimal 7. Tidak boleh lebih dari 7. Kalau tidak 7 misalnya 432 ya boleh, kan maksimalnya 7. Tapi kejadian itu bukan 7 karena apa? Panitianya kadang tidak mau ribet, ditukokin bareng. Misalnya kita gampang hitungan
2 saja, urunan 3 juta dapatnya berapa Pak? 3 kali 7 21 deh. 21 tambah 21 42. Bareng 42 beli sapi 2. Yang satu harganya 20, yang satu 22. Nah, gimana itu hukumnya? Itu artinya bukan ini yang sering jaga sini 3 kali 5 kali. Jadi mau sedikit aja ya. Tapi enggak sedikit, paling tidak yang tadi benar. Sama pakai tadi Pak. Sebelum ini. Nanti aja tanya jawab atau lagi ya? Nanti aja tanya jawab. Soalnya jamnya aku tuh nggih. Bener nggih? Ini benar Pak nggih. Jadi itu Pak, yang kejadian akhirnya apa? Orang 14 beli sapi 2. Kan enggak boleh karena maksimal 7. Artinya apa ya? Ketika harganya maksimal iuran 3 juta itu dapatnya 21, kita dolim kepada yang harga 20. Yang satu ngomong bekas masjid, wah repot gue. Dolimin orang harus nanti ada akadnya ditembung dan kurasa itu piye. Yang satunya ketambahan pihak ke-8 karena harganya harusnya 21 kok 22. Ada 1 juta lebih di situ. Nah itu berarti tidak bertujuh lagi berserikat. Bahkan ada kemarin kita nyebeli di sebuah tempat itu iuran orang 5 kali 7 35. Nyebeli pertama grup A sapi 1 2 bulan sampai 7. Ketika kita nyebeli, Pak kelompok 1 sapinya yang mana? Pilih aja salah satu. Loh, gimana ini? Akhirnya tidak ada niatan atau perencanaan usaha di situ untuk menetapkan 7 orang ini sapinya yang ini, 7 orang ini sapinya yang ini. Dan seperti itu Pak, dan itu tidak boleh. Batasannya 7 kok dikeroyok di barang gitu. Tip memilih hewan, nah ini nanti akan berkorelasi dengan rambu-rambu Pak yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah umur. Kalau kambing itu harus 1 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kalau unta 5 tahun ke atas, domba ini 1 tahun ke atas juga. Nah kambing kalau domba ini kan orang di KTP Mas. Nanti umurnya piye? Nah sunatullahnya ada di sini, di susu. Ini apa ini? Namanya gigi susu. Kalau giginya masih gigi susu seperti ini kurang dari 1 tahun. Jangan dibeli kalau untuk korban. Biar dikembali dulu. Kalau ini 1-2 tahun, poel lah namanya. Sudah berganti gigi seri ya maunya ini 2-3 tahun seperti ini, 3 tahun seperti ini, 4-5 tahun seperti ini. Gambarannya seperti ini Pak. Jadi ada yang menonjol di giginya ini namanya poel. Nah ini yang menjadi syarat untuk jadi binatang korban. Makanya panitia khususnya yang tim pencari sapi kambing itu harus tahu betul ilmunya. Kalau enggak nanti yang dibeli apa? Asal gemuk, asal murah dibeli. Orang cukup umure. Nah, itu kalau ngakhirat kan apa? Nah, kalau sapi seperti ini, giginya 2. Makanya keberadaan menurut saya mungkin panitia korban itu kan zaman Rasulullah tidak ada. Artinya keberadaannya ini bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi bencana bagi panitia itu sendiri kalau dia tidak punya ilmunya. Malam ini ilmu sebelum amal penting sekali. Kita harus tahu betul bagaimana rambu-rambunya, syaratnya, rukunnya, rambu-rambunya seperti apa. Kalau kambing lebih mudah lagi. Jadi kalau saya ke sapi-sapi itu tak jangan ini Pak, saya tidak mau percaya sama pedagang atau petaninya. Bisa saja dia bohong karena tidak tahu riwayatnya. Bisa saja dia diakali Pak. Kalau penjual jahat itu durung protol malah diprotol dewe kok. Ditani itu lah Pak itu jaga mudah. Nah kalau kambing cirinya jenggotnya maju ke depan. Nah, kalau jenggotnya sudah maju ke depan ini, otomatis dia umurnya 1 tahun ke atas. Kambing kibas, kalau tidak ada yang 1 tahun, boleh yang 6 bulan. Kambing kibas, ya, termasuk gembel itu kan kibas Jawa ya termasuknya. Kibas seperti ini. Karena rata-rata kambing kibas ini memang pertumbuhannya lebih cepat tumbuh. Nah sekarang rambu-rambu Pak, 4 ciri binatang yang tidak boleh dikorbankan. Yang namanya tidak boleh ya jangan dipilih. Kalau tidak boleh dipilih itu nanti jatuhnya bukan korban tapi sedekah daging. Hadisnya ini langsung saja. Yang pertama adalah al-aura, cacat yang tidak bisa ditolerir itu buta. Baik itu buta matanya dua-duanya atau satu. Makanya kalau beli jangan malam. Kalau malam nanti takutnya tidak tahu mripate itu buta atau tidak. Yang kedua adalah al-arja, pincang Pak. Buntung atau pincang, atau ketika jalan itu jauh ketinggalan dengan teman-temannya yang lain, ini juga tidak boleh dipilih.
Nanti haram kalau dipilih seperti ini. Sing milih benan wae, bakul-bakul sate. Karena jatuhnya lebih murah. Wal kasirah. Nah ini. Korban itu yang mau dibagi dagingnya kalau seperti ini gimana nih? Belum lengkap ini ya. Balung kulit brak ini. Masalah kan kabeh. Atau yang sakit nampak sakitnya seperti ini Pak, tidak boleh. Makanya rambu-rambu yang pertama adalah hewannya itu harus berumur, kemudian dia harus juga sehat, kemudian juga tidak terjangkit yang keempat tadi, rambu-rambu 4 itu harus dihindari. Hewan kalau sehat gimana? Nah, podo karo dhewe, mangane akeh gitu Mas Joko. Hewan kalau sehat itu sama dengan manusia, nafsu makannya baik, mangane gotot akeh. Lah kalau tidak sehat, ya kering-keringan masuk angin orang belum makan. Kalau sapi kebalik, kalau sapi khususnya di area hidup ini lembab Pak. Lembab ini berarti dia malah sehat. Kalau manusia, pilek itu jenenge pilek gitu. Kondisi hewan yang tidak boleh atau makruh, artinya apa? Tidak menjadi alternatif utama. Kalau bisa dihindari, kalau kepepet ya monggo. Makruh itu artinya apa Pak? Tidak boleh. Makruh itu tidak boleh secara spesifik adalah hukum makruh itu kalau kita laksanakan maka kita akan dibenci oleh Allah. Itu hukum makruh. Yang pertama adalah tidak punya buntut, itu makruh. Ya, kalau ada yang lain jangan yang tidak punya buntut. Ada 2 ekor kambing, yang satu punya buntut, yang satunya tidak punya buntut. Yang punya buntut harganya 3 juta. Yang tidak punya buntut harganya 2 juta. Untuk korban kira-kira pilih mana Pak? 3 juta. Jangan sampai kita berpikiran asyik di panganan orang buntute. Nah, atau nanti kena yang makruh ini. Kecuali kalau memang tidak ada pilihan yang lain, itu baru boleh. Atau yang tidak bertanduk atau tanduknya rusak, hukumnya rusak. Dan juga hewan betina ini hukumnya boleh untuk dijadikan korban. Tetapi skala prioritasnya adalah hewan yang jantan. Bagaimana dengan kambing yang punya janin di dalamnya? Kadang mau tahu itu kan ya aneh-aneh kayak. Bedake kambing lanang karo wedoke nanti. Butuhe lemu sehat, jebule haling atau isi. Ini gimana Pak hukumnya? Uluhu ing situm. Kalau jenengan mentolo tegel panganin ndak apa-apa ini dimasak dimakan. Fa inna dakatahu dakatu ummi. Sembelihan dari ibunya itu adalah sembelihan anaknya. Jadi tidak usah disembelih lagi. Nah, intinya ini Pak, Tip memilih hewan korban itu yang pertama adalah sehat, cukup umur, dan cacat yang tidak dilarangnya. Kalau cacatnya sudah cacat yang dilarang itu jatuhnya bukan korban lagi Pak, tapi sedekah daging. Kemudian bagaimana dengan pembagian daging? Pembagian daging yang pertama dimakan sohibul korban, yang kedua dihadiahkan kepada siapa? Ya tamu, tonggo, konco, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Ini prinsipnya. Dengan prinsip seperti ini maka para ulama boleh menyarankan, ya intinya dibagi sepertiga. Tapi tidak sakal seperti itu tidak apa-apa Pak. Tapi itu sebagai pandangan. Sepertiga misalnya jatuhnya sapi 90 kilo. Berarti 60 kilo untuk dibagikan, yang 30 kilo itu kalau urunan dibagi wong 7. Tapi kalau lebih sedikit lebih bagus yang dibagi ke saudara korban, karena kan sifatnya pengorbanan gitu Pak. Rasulullah SAW itu ketika berkorban yang diambil cuma hati dan sampainya saja. Makanya selesai sholat khotbah, kemudian beliau menyembelih, kemudian yang diambil untuk sarapan yaitu hati sama sampelnya. Dan itu mentradisi di kita kan. Saya berkorban kambing dapat hati dan sampel. Kalau ditimbang itu kan nggak lebih dari sepertiga. Barang siapa menjual kulit korban udhiyah, maka tidak ada udhiyah baginya. Keseluruhan dari bagian hewan korban, entah itu kulit, kepala, kaki, dan dagingnya, tidak boleh sohibul korban menjualnya. Kalau dijual sohibul korban, otomatis itu termasuk tidak jadi korban. Nah, kalau panitia yang jual, sama saja. Karena panitia itu adalah wakil dari sohibul korban. Apa yang boleh dilakukan sohibul korban, maka panitia boleh melakukannya. Kalau yang tidak, ya tidak boleh. Karena apa? Ini adalah amanah.
Kita tidak boleh menjual apa yang tidak menjadi milik kita. Nah, itu kan yang punya korban kan seribu korban, bukan milik panitia. Kenapa harus dijual? Tidak boleh juga memberikan upah jagal dari bagian hewan kurban atau daging, kulit, kepala, kaki dan lain sebagainya. Tidak boleh upah jagal dari bagian itu. Pak Ranto, jenengan besok jagal tempat saya ya. Dasi PN, kulitnya PN. Berarti ngupahi dengan kita tambah duit 500 mulai itu. Tidak boleh. Jadi bolehnya mengupah itu dengan uang dari sohibul kurban. Makanya kalau di tempat kami iurannya dibagi dua, Pak. Iuran untuk beli sapi misalnya 3 juta, dapatnya 21. Yang 300 iuran untuk administrasi. 300 kali 7, 2 juta 100. Nah itu nanti yang untuk upah jagal atau upah panitia yang mungkin dia rada kosong, misalnya gitu kan, sing ngopok endas, sing apa kuwi blondor dan lain sebagainya. Itu pada situ. Tidak boleh Pak, ayo bagiannya paling kosong ya, bagian telek. Oh koncone sekilo, kok 3 kilo Pak. Nah itu berarti mengupah. Tidak boleh. Nah intinya di situ Pak, untuk bab 1 dan bab 2 kita harus tahu hak dan kewajiban panitia kurban serta hak dan kewajiban sohibul kurban. Ini bab 1 dan bab 2. Mau ada pertanyaan apa lanjut dulu Pak? Lanjut ya? Lanjut. Bab 3 ini tentang ABD. ABD itu apa? Kita menghadapi sapi dengan kekuatan yang luar biasa. Kita menghadapi dengan pisau-pisau yang tajam seperti ini. Jagal pai piro ini Pak. Kadang saya jelasin kalau di mesin-mesin itu namanya ya malah radio pai. Saya tanya ya lah, itu kalau kita tidak safety first, mengutamakan keselamatan kerja, sing dilakukan nawe dhewe Pak. Pisau tajam bisa parah keperang. Kemudian sapi kalau stres bisa mudek dan sebagainya. Makanya kita perlu APD. Kalau di Juleha secara lengkap seperti ini Pak. Jagal pakaiannya seperti ini. Ada sepatu, helm, anti sayap dan lain sebagainya. Kalau di tempat kita minimal kami sarankan itu khususnya tim jagal kan jegal, tim bagian jegal sapi dan juga yang menyembelih itu minimal harus pakai sepatu boot yang di depannya ada bajanya dan sarung anti sayap. Banyak kejadian di lapangan itu seperti ini Pak, tangannya keperang, jempolnya ini ketika sapi, keselorotan latih. Nah, panitia apa tanggung jawab? Paling yang diplas gitu Pak. Kalau sempat operasi 9 jahitan, 14 jahitan siapa yang bertanggung jawab? Nah ini pentingnya untuk ABD Pak, alat pelindung. Setelah mendapatkan perawatan intensif selama 3 hari di rumah sakit umum Mardi Waluyo, seorang tukang sembelih hewan kurban di Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar akhirnya meninggal dunia. Korban mengalami luka parah di bagian kepala akibat diseruduk sapi mengamuk saat akan disembelih pada hari raya Idul Adha lalu. Nah, kalau begini gimana Pak? Innalillahi. Mudah-mudahan saya ya Pak. Ya. Nah, tapi ABD penting. Nah, kadang kita tuh guru mental doang, sandala jepit, sosok sepatu ratan dalam kebidak. Nah, kenapa inna sholati wa nusuki? Nah, kalau kota itu tidak disembelih Pak, tapi dinahar ditusuk. Kan sudah ditusuk. Ini pentingnya ya Pak. Umumnya kalau di tempat kita jarang sekali atau tidak ada Pak nyembelih Pak. Nah, banyak nih Pak. Ya lites ya. Ayo bikin ketika nanti Cilomor langsung nih Pak. Nah ini Pak, jadi ada ilmunya ya nanti bagaimana mendekati sapi. Memang kita ini Pak, ini namanya sapi PO ya, sapi Jawa ini dia itu tidak stres pun senang ngendah karena pernah berlatih pada jet ini Pak. Dia punya tendangan tanpa bayangan. Nah, mengenal karakter sapi penting bagi jaga sepuh senior itu harus kenal. Sapi itu punya karakter masing-masing. Kalau tidak mengenal itu memang susah Pak ya. Kalau pengen mengenal itu kan pertama harus tidur bareng, hidup serumah. Kalau di desa itu kan sapi serumah Pak ya. Atau ngasih pinjaman utang.
Atau safar bareng itu kan baru kenal. Kalau sapi kan susah. Nah ini ada sapi simental. Sini bisa apa Pak? Bali mental atau apa? Sapinya apa ya? Limosin. Nah limosin seperti ini. Limosin ini, jadi sapi itu kecenderungannya ada dua. Dia mudah stres karena memang dianya memang wis galak gitu. Tapi juga stres karena keadaan. Nah, sing nang omah iki stres karena gennya atau keadaan nggih mboten ngoten juga. Apa sih tanggal tua, gampang keringat. Nah, kalau limosin itu tidak mudah stres. Tapi biasanya gede, Pak. Makanya jagaleran di mental ya siut gede nanti mau nyembelih juga kok nanti membuka lebih. Kalau sapi PO seperti ini, nah dia ini mudah stres, gampang nengkang, walaupun dalam keadaan tidak tertekan. Yang paling banyak ini Pak, sapi yang dari Bali, dari NTT, dari Lombok ini, seperti ini ada Mas ini paling galak Pak. Sapi yang kuat tenaganya biasa disebut sapi sirkus. Itu kalau pakai konsep tali balik dia roboh, perangkat ditubruk tangan meneh. Bisa berdiri lagi walaupun sudah ambruk. Sangat berbahaya jika berada di depan sapi. Nah, tadi sudah kita juga sudah yang kita sampaikan bahwa kita harus punya rasa kasih sayang terhadap binatang rupiah. Jangan semena-mena. Perintahnya ada di sini. Nah, korelasinya dengan hasil daging. Kalau penanganan hewan baik, itu nanti dia tidak stres. Ketika tidak stres, dagingnya bagus dan tidak ngamuk. Nah, kalau ngamuk kan repotin. Makanya dia pakai serawan, kasih sayang terhadap hewan, darah keluar dengan sempurna. Makanya tidak mudah busuk, bau daging lebih segar, warna daging lebih cerah, otot daging rileks, tidak tegang, sehingga kualitas daging lebih baik. Pernah jumpai Pak daging itu kok lagi ditumbuk kok mati-mati gampang mati. Nah itu karena mungkin pas prosesnya stres. Nah ketika stres itu dagingnya mudah busuk. Bila dimasak kalau tidak stres itu cepat lunak. Pripun Pak, dagingnya ben iso lunak, gampang caranya gimana Pak? Sapi, kasih apa? Nanas, panadol gitu. Napa? Nah, betul Pak ini. Jadi digodok, dikasih sendok. Nah, nanti kalau sendok empuk, nah mesti empuk. Wah, jaga terus. Penjelasan stres dan kesempurnaan tidak sempurna maka hasilnya akan seperti ini. Banyak darah yang berubah dan tertinggal. Tidak bagus. Nah, makanya kita harus dari awal di planning, direncanakan agar hewan itu tidak stres dan ngamuk supaya juga daging yang kita bagikan itu baik dengan kualitas segar. Agar sapi tidak stres. Nah, transportasi Pak, bawaannya jauh ini. Wah, romantis banget ini. Tapi ya membahayakan kesemuanya Pak gitu. Kalau terlalu kandang penampungan pas transit itu jangan dipanas-panasin. Kalau dipanas-panasin nanti bisa kejadian stres Pak. Paling enggak ya diiup-iup lupa inilah pakai IUB makan. Terus pas proses penyembelihannya terlalu lama, dibroke wis delak-delak, diwacake kesuwen dongane, kesuwen siarane akhirnya stres. Jadi bangsa donga, bangsa penyiaran itu sebelum sapi makan dibeleh harusnya. Jadi pas dibeleh itu bismillah Allahu Akbar gitu. Nah, jangan di buka wah malah 5 menit lebih 2 menit setelah posisi hewan. Nah, seperti ini bagian dari peternak atau petaninya ya, tugas kita kan cuma terima. Nah, menurunkan juga ada itunya Pak, sudutnya ini seperti itu. Itu kalau hewan stres. Nah ini jangan seperti ini. Kalau seperti ini bisa Pak, bisa patah. Makanya kalau beli sapi harus perjanjian juga Pak. Kowe nenek 4 kriteria yang dilarang itu, aku gak masih joli gitu. Karena kau jatuhnya kan korban daging dan korban ibadah. Transit hewan korban harus juga baik. Jadi ketika turun dikasihkan di tempat transit itu diopeni, kemudian sopot dikai iyo atau dicarikan tempat yang iyo. Masjid ditangkake, ada itu masjid mana itu malah orang bebon masjidnya di toko kuburan. Wah, akhirnya kejadian Pak.
Wisu itu ada yang mamuk, lari, menurut jalan itu kosong. Nah, alhamdulillah selesai. Sekarang bagian praktek. Ini dikasih apa Pak? Lampu untuk latih ya bagian praktek. Repot. Ada yang perlu ditanyakan atau kita lanjut dulu? Sama ini setengah jam aja. Kalau mau praktek robokan juga bisa, tapi nonton mobilnya jangan.